Warung makan Tegal atau warteg merupakan rumah makan yang mudah dijumpai di setiap sudut kota Jakarta. Rasa dan menu yang seragam menjadi ciri khas dari warteg. Namun, ada yang berbeda dari warteg yang satu ini. Bagi pecinta kuliner di ibu kota, Warteg Warmo adalah salah satu tempat kuliner yang legendaris dan wajib dikunjungi. Warteg yang berlokasi di Jalan Tebet Timur Raya nomor 1D, Kelurahan Tebet Timur, Jakarta Selatan ini sudah tak asing lagi di telinga para pecinta kuliner ibu kota. Siapa sangka, ternyata Raja Dangdut Rhoma Irama memiliki andil besar untuk Warteg Warmo. Pasalnya, nama Warmo diberikan oleh sang Raja Dangdut tersebut. Awalnya, Rhoma Irama muda kerap nongkrong di Warteg Warmo sekitar tahun 1970-an. Selain itu, Rhoma Irama turut merekomendasikan kepada artis-artis agar makan di Warteg Warmo. Sejumlah stasiun TV pun menjadikan Warteg Warmo sebagai lokasi untuk program kuliner. Atas hal tersebut, popularitas Warteg Warmo tersohor, mulai dari masyarakat biasa hingga kalangan artis dan tokoh publik. Ya, oke, Sobat WK, saat ini saya sudah berada di Warmo Tebet yang ada di Jalan Tebet Timur Raya, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dan di samping saya sudah ada pemilik dari Warmo Tebet yang bernama Pak Saryoto ya Pak. Beliau berusia 53 tahun. Oke. Nah, kali ini kita akan langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Pak Saryoto terkait Warmo Tebet ini tuh sejarahnya seperti apa sih gitu, hingga di sini makanannya ada apa aja gitu ya. Oke, langsung aja kita tanya kepada beliau. Pak, izin nanya Pak. Ya, ini sejarah berdirinya Warmo Tebet itu tuh gimana sih Pak? Awalnya Pak, bisa diceritain Pak? Oh iya. Jadi awalnya itu sebenarnya saya sekarang adalah generasi kedua. Kalau dulu pemilik pertama bapak saya. Dulu waktu pertama bapak itu dapat lokasi di sini karena nggak kuat beli, akhirnya ngajak adiknya bapak, yaitu paman, Bapak Haji Tumu. Kalau bapak saya namanya Pak Haji Dahir. Beliau sudah almarhum semua. Sekitar tahun 69 itu. Jadi waktu berdiri di sini dari pertama kali buka itu sudah 24 jam. Padahal pada saat itu warung 24 jam itu hampir nggak ada di Jakarta karena situasi keamanan. Nah, setelah tahun 83 mungkin pemirsa tahu Petrus ya. Petrus. Nah, semenjak ada Petrus itu baru mulai keamanan ini terjamin lah. Karena sebelumnya hampir nggak ada warung yang buka 24 jam itu. Nah, cuman bapak saya karena mungkin berani atau nekat kali barangkali. Jadi hanya bapak saya lah yang waktu itu antara wilayah Jakarta itu buka warung makan sampai 24 jam. Sedangkan di Jakarta pada waktu itu kan masih banyak hiburan malam ya, kayak Kalijodo, kayak Keramat Tunggak, terus lingkungan Manggarai, lingkungan Perumpung, kan masih wilayah sekitar Tebet lah. Mereka itu kan mencari hiburan malam, pas pulang, lapar, cari makan, mungkin tahu dari mulut ke mulut bahwa di sini ada warung makan yang buka 24 jam, akhirnya mereka itu pada lari ke warung bapak saya. Mungkin kalau yang sekitar tahun 70-80 suka keluyuran pasti kenal Warmo lah kalau yang masih wilayah Jakarta. Nah, itu pertama kali kenapa warung bapak saya banyak dikenal gitu. Dan juga yang bikin ramai juga karena pelanggan. Pas waktu itu malam-malam, mungkin karena bapak saya baru ngalamin warung rame ya. Jadi asal jam 12 malam makanan udah habis semua. Terus akhirnya besoknya kayak gitu terus. Ada pelanggan ini yang mungkin kesel karena tiap hari malam udah jauh-jauh nyampe ke sini, makanannya cuman ada telur. Karena pada waktu itu telur itu bapak saya nyetok sampai
peti-petian kan karena gampang gitu. Dulu kan belum ada pasar yang sampai 24 jam. Jadi kalau belanja harus pagi gitu. Pas kehabisan malam nggak ada stok, akhirnya waktu itu bapak nyetoknya ini telur. Itu ada yang sampai marah. Ya orangnya mungkin lagi agak mabok juga. Jadi gimana sih Pak? Mau niat jualan nggak, masa tiap hari saya dikasih makan telur mulu. Marah sampai ngebrak meja segala macem. Hampir inilah. Terus akhirnya orang itu diajak pergi sama temennya. Nah temennya yang ini sadar minta maaf. Maaf Pak, itu teman saya lagi mabok. Jadi kalau tinggal lakunya kasar, ya minta maaf lah. Bapak saya nyadarin. Nah pas kejadian itu besoknya bapak saya nyetok makanan banyak lagi. Tapi habis lagi, akhirnya nyetok terus. Akhirnya tambah makanan jadi banyak, pelanggan juga semakin banyak gitu. Dulu mah sampai ngantri juga di sini makan kan. Ya kalau sekarang mah karena makanan juga mengalami transformasi, jadi makanan-makanan yang zaman dulu itu hampir di sini sekitar tinggal 10% lah menu-menunya, menu baru, mengikuti zaman dan selera konsumen gitu. Kalau menu sekarang hampir ada sekitar 60 menu. Dari telur, ayam, ya rata-rata makanan harian. Cuman istimewanya di warteg Warmo itu yang membedakan warteg lain, di sini ada kayak cumi, kayak paru, kayak udang gitu. Jadi menunya itu memang harganya agak mahal gitu. Tapi memang di sini selalu sedia gitu. Makanya yang pengen, kadang-kadang dari Kranji saya pernah, Pak, saya dari Kranji ke sini jauh-jauh pengen kulit ayam, kok pas habis ya. Ya udah besok saya tambahin lagi Pak. Itu juga belum lama kejadiannya. Ya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini makanan di sini tuh total ada berapa sih Pak? Totalnya? Ya sekitar 60 menu tadi. 60 menu. 60 menu ya. Nah, yang jadi favorit tuh makanannya itu apa Pak? Yang jadi favorit? Apa ya? Kalau makanan harian sih biasa telur dadar ya, umum itu paling laku. Ya kayak cumi, kayak paru. Itu yang udang goreng. Itu yang di tempat lain itu kalau kelas warteg itu hampir nggak ada gitu. Ya mereka biasanya larinya ke sini. Dan ada pun ya adanya di tempat-tempat yang mahal lah. Kalau di sini kan harganya masih ya kelas-kelas terjangkau lah begitu. Nah, kalau ngomongin harga Pak, itu harganya berapa tuh Pak harganya Pak? Kalau cumi sama udang sama paru itu 15.000 saya jual. Itu belum pakai nasi berarti ya Pak? Belum, ya kalau sama nasi 20. Ya mungkin sama lah kalau nasi putih mah kayaknya 5.000 satu porsi. Nah terus selain itu Pak, apalagi pakai telur misalkan ayam berapa gitu? Oh gitu. Daging rendang juga di sini dulu banyak suka itu daging rendang, ati rendang, ati sapi. Dulu juga sedia limpah, cuman kayaknya sekarang peminatnya kurang begitu. Jadi paling sedikit, kadang-kadang diadain. Nah ini saya lihat ada foto-foto artis nih Pak di tembok Warmo Tebet Pak. Nah itu bisa diceritain Pak, itu awal mulanya artis kenapa bisa datang ke sini tuh gimana tuh Pak? Awal mulanya memang dulu ada sejarahnya juga dulu. Bang Haji Roma Irama itu rumahnya kan dekat sekitar sini lah. Kurang lebih 1 kilo. Ya karena di sini itu dulu buka 24 jam. Zamannya Bang Haji masih remaja itu ya suka nongkrongnya di sini gitu. Itu tahun berapa tuh Pak? Ya sekitar tahun 70-an. Oh, 70. Iya, 70 sampai 75 gitu. Ya selama ini waktu Bang Haji masih bujangan dulu. Dan kalau artis-artis ya mungkin karena sering masuk TV juga, Bang Haji kan artis juga, mungkin merekom juga ke sini gitu, rekomendasi barangkali makan malam gitu kan, cari tempat makan susah ya. Ya memang tadi karena awalnya itu dikenal oleh kalangan orang yang suka hiburan gitu. Orang-orang malam yang suka keluar malam, anak along gitu. Ya mereka kan masih komunitas lah, satu komunitas dengan artis-artis kayak gitu. Nah kalau sekarang masih ada Pak artis yang suka datang ke sini gitu atau sekedar bungkus untuk bawa pulang gitu masih ada Pak? Masih ada, masih.
Itu siapa artis aja, yang baru-baru. Siapa itu, Pak? Ya siapa ya? Pak Jarwo. Oh, Jarwo Kuat Ya, Jarwo Kuat juga pernah bikin konten di sini. Saya kan udah generasi generasi dulu ya. Jadi artis sekarang kan banyak yang baru-baru. Jadi kurang begitu mengenal gitu. Paling anak-anak saya yang tahu gitu. Tahu mereka itu artis lupa gitu. Ya itu. Berarti ini bisa dibilang Warmo Tebet ini bukanya 24 jam ya, Pak? Ya. Nah, saya dengar nih ada juga cabangnya katanya satu lagi ya, Pak? Di daerah Kebun Jeruk ya, itu bener nggak, Pak? Ya ada sih, kan dari adek. Dulu kan bapak punya bapak sama adek. Terus bapak udah nggak ada, terus kebetulan generasinya orang tua kami itu memang generasi warung makan semua gitu. Jadi mereka ya punya warteg semua, hampir gitu. Jadi ada yang di Kebun Jeruk, ada yang di Bekasi, ada yang di sini Pancoran, menyebar gitu. Itu namanya Warmo juga berarti ya, Pak? Ya, mereka menggunakan Warmo karena merasa memiliki juga. Berarti bisa dibilang ini ada 4 wilayah ya, Pak? Ya. Warmo ya, Pak? Ya. Selain di Tebet ini ya, Pak? Oke. Cuman kami belum berani istilahnya seperti Karisma atau yang lain-lain kayak Putra Bahari apa ya? Itu kenapa alasannya, Pak? Padahal kan ini kan Warmo ini kan bisa dibilang rame juga nih, Pak. Bersaing juga nih, Pak. Sebenarnya nama kami itu lebih legendaris ya, lebih banyak orang yang tahu. Sempat juga dulu ada yang menanyakan gitu, sempat telepon, halo Pak, ini Warmo ya? Iya betul Bu. Warmo udah buka franchise belum ya? Waduh kebetulan belum Bu sekarang. Waduh saya pengen beli tuh franchise-nya gitu. Cuman ya mungkin karena kami belum begitu berpengalaman di bidang franchise, jadi baru bagaimana sih mempelajari lagi gitu. Ya mudah-mudahan Warmo Tebet ini dan Warmo lainnya makin sukses ya, Pak, makin ramai ya, Pak. Ya, oke, siap. Setelah demikian bincang-bincang kami dengan pemilik Warmo Tebet. Jangan lupa sobat Warta Kota, kalau misalkan lapar gitu bisa langsung datang ke sini. Dijamin harganya terjangkau, makanannya enak-enak, nggak nyesel datang ke Warmo Tebet ya. Oke, demikian sampai bertemu kembali di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.